Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan proposal tesis saya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hadir Bapak Ganjar, Ibu Indrawati bersama Ibu pembimbing saya, Ibu Sri Hartini. Terima kasih. Dari sekian lama akhirnya saya bisa menjalankan tes proposal saya ini. Semoga tes kali ini bisa berjalan dengan baik. Langsung saja, saat ini akan saya menjelaskan tentang proposal tesis saya dengan judul yaitu pengaruh gamification Shopee.com terhadap positive emotion, repurchase intention, dan electronic word of mouth pada generasi Y. Ya, selamat datang, saya ucapkan sekali lagi. Perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Hendy Carlos Nathanael, bisa dikenal dengan Hendy. Saat ini saya bekerja di perusahaan keluarga saya, membangun perusahaan ini selama 3 tahun ini dengan nama PT Aneka Global Indonesia. Ya, langsung saja, saat ini topik hari ini adalah menjelaskan tentang proposal tesis saya ini, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, kuesioner, evaluasi, dan akhirnya diizinkan saya untuk bisa lolos dalam proposal kali ini. Ya, langsung saja saya akan jelaskan tentang pendahuluan dari tesis saya ini, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian. Ya, langsung saja. Dari potensi kebiasaan menggunakan internet masyarakat Indonesia saat ini sangatlah tinggi, dan itu menjadi peluang positif bagi para pembisnis startup, khususnya bisnis yang berhubungan dengan teknologi. Apa itu startup? Dijelaskan bahwasanya Paul Graham menjelaskan a startup is a company that doesn't grow fast. The only essential thing is grow. Everything else is associated with startup follower from growth. Jadi di sini Paul Graham menjelaskan bahwasannya adalah perusahaan yang didesain untuk bergerak cepat, gitu, bertumbuh cepat. Gitu. Nah, dari sini kita kenal startup saat ini itu dengan e-commerce. Nah, e-commerce saat ini itu sangat booming di Indonesia. Lalu apa itu artinya e-commerce? Consciousness bersama teman-temannya pada tahun 2010 menjelaskan bahwasannya e-commerce itu sebagai proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk ataupun jasa ataupun informasi melalui jaringan komputer melalui internet. Nah, kita kenal saat ini e-commerce di Indonesia ini telah berkembang di berbagai lini bisnis. Salah satunya kita kenal di dunia transportasi, yaitu kita ada Gojek, ada Grab. Lalu juga di dunia pariwisata ada tiket.com, Agoda, dan Traveloka. Dan yang ketiga di dunia finance ada GoPay, Dana, OVO, Link Aja. Ya, apalagi saat corona ini sangat membantu ya ini. Lalu juga ada dunia hiburan, MTX, CGV, Cinema, X, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu di dunia e-marketplace atau dunia pembelanjaan. Nah, inilah yang menjadi topik kita kali ini, yaitu kita akan bahas salah satu dari e-marketplace di Indonesia yang terkenal ini, yaitu yang namanya Shopee. E-marketplace apa itu? E-marketplace adalah sebuah pelantaran elektronik atau online yang menghubungkan dan memberikan dukungan antara pembeli dan penjual untuk semua prosesnya, mulai dari awal pemenuhan, mulai dari pesanan hingga pembayaran hingga keseluruhannya. Nah, keuntungan dari e-marketplace ini yang pertama itu kita singkat adalah BOR, atau biaya operasional rendah. Dari adanya perkembangan e-marketplace ini, para pembukalapak atau penjual dapat terbantu karena menggunakan biaya operasional yang sangat murah dibandingkan dengan menggunakan toko pada saat zaman-zaman konvensional. Lalu yang kedua itu ada manfaatnya, yaitu kita singkat DP, dapat menjual produk apapun. Kita bisa menjual produk apapun secara online saat ini. Lalu yang ketiga itu top, yang dimana tidak terbatas oleh geografi pembelian. Nah, mulai dimanapun, kapanpun, dan dimanapun kita ingin beli, kita bisa membelinya saat ini di dunia online.
Nah, yang keempat itu ada tepat, yaitu trafik pengunjung yang tinggi. Nah, dibandingkan dengan toko-toko konvensional, saat ini kita bisa mendapatkan pengunjung yang sangat tinggi seluruh dunia. Nah, perkembangan e-marketplace ini didukung dari pergerakan penggunaan internet dan data APJI pada tahun 2012 yang menjelaskan 63 juta orang sudah menggunakan internet pada saat itu. Dan pada tahun 2018 itu berkembang menjadi 171,2 juta atau dipresentasikan sebesar 64,8%. Wow, sangat banyak ya Bapak Ibu. Bahwasanya perkembangan ini dari hanya waktu 6 tahun saja sudah menjadi saat ini menjadi, apalagi saat ini akan menjadi lebih banyak seperti itu. Secara e-marketplace Indonesia pada tahun 1906 sampai 2015 kita lihat sebagai berikut, yaitu tahun 1996 kita kenal ada Binika.com yang sudah tidak beroperasional lagi saat ini. Ada tahun 1999 itu ada Kaskus, ya saat ini mungkin sudah jarang digunakan ya. Tahun 2000-an ada beberapa, dan yang masih profesional itu ada di olx.co.id, dan pada tahun 2007 itu ada Doku, 2010 ada Bukalapak.com yang masih operasional sampai saat ini ya, dan ada Rakuten 2011 yang sudah tidak beroperasional lagi saat ini, dan ada Tokopedia.com pada tahun 2014, Matahari Mall pada tahun 2015, dan juga ada JDID di tahun 2015 juga, dan yang paling besar saat ini adalah Shopee.com yang berkembang pada tahun 2015. Nah, perkembangannya ini sangat terakhir. Tapi mengapa sampai saat ini Shopee itu menjadi nomor 1 e-marketplace terbesar di Indonesia? Nah, di sini kita lihat ada 10 besar e-marketplace Indonesia pada kuartal 2 tahun 2019. Kita lihat Shopee itu menduduki nomor 1 di platform App Store dan Play Store, di iOS maupun di Android. Nah, bahkan lain-lainnya tersingkirkan meskipun di secara penggunaan web sangat dikit dibandingkan dengan Tokopedia, tapi saat ini Shopee itu menjadi posisi nomor 1 di Indonesia. Nah, bagaimana Shopee ini bisa mendapatkan ini semua? Nah, dari seluruh perkembangan 10 e-marketplace tadi itu dilepas dari bisnis model mereka. Nah, Alice Osterwalder mengatakan bisnis model itu adalah model bisnis menggambarkan logika bagaimana suatu organisasi menciptakan, memberikan, mengendalikan nilai, dan bagaimana uang diperoleh dalam suatu perusahaannya. Di sini butuh kreativitas untuk membangun bisnis model sehingga bisa menjadi strategi pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Nah, klasifikasi bisnis e-marketplace di Indonesia ini sangatlah banyak. Kita lihat ini ada listing, iklan, baris, AdSense seperti itu ya, online marketplace yang akan menjadi topik kita saat ini. Ada shopping mall, toko online di media sosial, dan jenis website lainnya secara crowdfunding mungkin ya. Nah, kita buka saat ini itu ada di fokus di online marketplace, yaitu kelompok interaksinya itu secara C2C ya, antara consumer satu dengan consumer lainnya seperti itu ya. Nah, ini keberhasilan persaingan e-commerce ini itu ditentukan oleh kualitas sistem dalam lingkungan internetnya. Bagaimana dia bisa memberikan infrastruktur yang bagus untuk konsumennya. Lalu kualitas informasi dalam menangkap isu konten e-commerce, mulai dari informasi ada bisa diterima dengan konsumen dengan baik. Lalu yang ketiga ada kualitas layanan, sehingga mungkin ada keluhan, bisa memberikan layanan yang baik bagi konsumennya. Lalu penggunaannya sangat mudah, kepuasan pengguna dan manfaatnya sangat baik untuk konsumen mereka. Nah, faktor keberhasilan perusahaan e-marketplace ini ditentukan oleh bagaimana konsumen itu mendekati konsumennya. Nah, kita kenal itu adalah loyalty program. Nah, loyalty program ini ada beberapa, ada tipe 1, ada tipe 2, tipe 3, tipe 4, yang dimana fokusnya kita saat ini itu ada di tipe 3, yaitu dimana anggota menerima poin berdasarkan pembelian kumulatif. Ya, ini Shopee ini membuat fitur baru, yaitu namanya gamification yang kita jelaskan nanti. Nah, bagaimana Shopee itu bisa membangun perusahaannya? Padahal dia sejak tahun Juni 2015 mulai beroperasional.
dan asalnya bisnis ini dari Singapura, bahkan bukan dari lokal dari Indonesia, tapi bisa menguasai di Indonesia saat ini. Bahkan tujuan pasarnya saat ini ada di Asia Tenggara, dan target pasarnya saat ini adalah anak muda yang menggunakan smartphone. Nah, yang kelima itu inilah Shopee ini bisa membangun perusahaannya dengan metode gamification pertama kali. Nah, di kuartal 3 tahun 2018 itu sebelum menggunakan gamification itu sebesar 38 jutaan. Lalu berubah menjadi 90 juta pada kuartal 2 di tahun 2019. Hanya 1 tahun tapi bisa sampai 3 kali lipat. Wow, sangat besar Bapak Ibu, bahwasanya Shopee ini bisa membangun perusahaannya dengan menggunakan metode ini. Nah, 5 fitur game Shopee ini diantaranya ada Shopee Tanam, Lucky Price, Shopee Lempar, Shopee Tangkap, dan Goyang Shopee. Dan bagaimana gamification dapat meningkatkan menggunakan Shopee ini? Menjadi tanya besar bagaimana dan kenapa kok bisa seperti ini. Nah, ini salah satu contoh program Shopee yang menggunakan gamification. Nah, di sini kita lihat ada program share dan dapatkan iPhone. Wah. Bayangkan Bapak Ibu dapatkan iPhone 11 Pro dengan cara membagikan permainan tersebut ke teman-teman Bapak Ibu melalui sosial media Bapak Ibu. Sangat mudah kan? Nah, di sini Shopee memberikan tawaran tersebut kepada konsumennya untuk melakukan aktivitas word of mouth, yaitu adalah memberikan informasi positif kepada rekan-rekannya yang pengalaman-pengalaman mereka telah dapatkan dengan belanja di Shopee ini. Nah, lalu pada ini ada bukti juga ada pengunjungan Shopee pada tahun 2017 hingga 2019. Kita bisa lihat di diagram ini pertumbuhannya itu tadi saya jelaskan menjadi 90 juta pada kuartal 2 2019. Mungkin pada saat kuartal 3 2019 sempat menurun menjadi 55 juta. Tapi kita bandingkan hanya dalam waktu 2 tahun bisa bertumbuh sekian pesatnya. Bisa ditiru berarti ya untuk usaha kita. Mari kita lanjutkan. Nah, inilah rumusan masalah dalam penelitian saat ini. Nah, tadi saya lupa jelaskan bahwasannya bagaimana gamification ini bisa memengaruhi konsumennya. Ya, dengan ada gamification ini orang itu menjadi happy, emosinya itu menjadi positif. Nah, di sini saya akan bangun ada 3 variabel utama yang saya akan gunakan di sini. Saya jelaskan sesuai judul saya, yaitu adalah gamification, repurchase intention, word of mouth, mohon maaf, ada satu lagi, yaitu adalah positive emotion. Nah, oleh sebab itu rumusan masalah saya ini kita jelaskan, yaitu adalah apakah loyalty program dengan menggunakan metode gamification ini akan mempengaruhi positive emotion konsumen pada generasi Y Shopee.com. Nah, generasi Y itu apa ya? Generasi Y saya akan jelaskan di teori nanti. Nah, apakah loyalty program dengan menggunakan gamification method ini akan mempengaruhi konsumen generasi Y Shopee.com untuk melakukan aktivitas word of mouth? Kita lihat nanti bagaimana ya. Lalu yang ketiga, apakah loyalty program dengan menggunakan gamification method akan dapat mempengaruhi repurchase intention generasi Y Shopee.com? Lalu yang keempat, apakah positive emotion tersebut yang dipengaruhi gamification itu dapat mengaruhi word of mouth pada generasi Y Shopee.com? Dan yang selanjutnya itu adalah apakah positive emotion akan dapat mempengaruhi purchase intention konsumen pada generasi Y Shopee.com? Dari 5 rumusan masalah ini bisa dapat pandangan Bapak Ibu ya, bagaimana penelitian saya saat ini. Nah, lanjut saja, yaitu kita akan jelaskan dengan tinjauan pustaka. Di sini kita bisa lihat strategi pemasaran yang ada, teorinya itu seperti apa. Itu strategi pemasaran ini adalah bagaimana konsumen itu bisa didekatkan, bagaimana konsumen itu bisa mendekatkan kepada konsumennya.
Nah, seperti itu. Lalu yang kedua itu mulai dari perubahan marketing dari konvensional menjadi online. Itu sangat menjadi topik kita saat ini. Nah, di situ bahwasanya ada, kita jelaskan di online marketing ini itu ada 6 layanan bisnis online. Itu didasarkan pada bisnis modelnya, yaitu mulai cognitivity, konteks, konten, communication, dan community-nya. Lalu di e-commerce tadi awal sudah saya jelaskan ada beberapa klasifikasi bisnis marketplace, ada 6 tadi saya jelaskan apa pengertian e-commerce, sudah saya jelaskan tadi di awal. Lalu ada customer behavior, bagaimana perilaku kebiasaan dari konsumen itu bisa menjadi titik pijak bagaimana kita membuat formula strategi pemasaran kita ini nanti. Nah, bagaimana juga kita memanajemen customer relationship itu, yaitu kita bahas tentang CRM. Ya, di CRM ini kita akan membahas tentang loyalty program. Nah, loyalty program ini saya jelaskan tadi sudah di awal, ada 4 tipe. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Yang kita pakai saat ini ada di tipe 3, yaitu member konsumen mendapatkan poin tertentu berdasarkan sejumlah komunitas pembelian. Nah, Shopee.com ini ketika kita main akan mendapatkan sebuah poin berupa koin, di mana poin ini ketika dikumpulkan nanti akan bisa ditukarkan dengan voucher-voucher pembelanjaan ataupun hadiah-hadiah, reward, voucher dan sebagainya itu dari Shopee. Itulah sebagai program loyalitas program dari Shopee. Nah, kita jelaskan mulai dari gamification mungkin ya Bapak Ibu. Di sini variabel pertama saya gunakan di gamification ini sebagai variabel bebas saya. Yang pertama ini dari Yokai Cho menjelaskan bahwasanya gamification ini adalah the craft of deriving all the fun, engaging element found in games and playing that real world and productive activities. Nah, saya jelaskan ini lebih digarisbawahi pada titik fun dan engaging element di dunia produktivitas kita secara real. Nah, game ini sangat berpengaruh kepada kita untuk bisa mengenalkan apa yang kita tawarkan kepada konsumen kita, seperti itu. Lalu di Ademoy juga menjelaskan bahwasannya gamification ini adalah untuk menciptakan keterlibatan pengguna atau pelanggan, yaitu metode penelitian berbasis game ini akan meminta para peneliti untuk mengumpulkan data yang berkualitas yang kemudian hari diterjemahkan ke wawasan tertentu, di mana bisnis akan membuat keputusan yang akan memiliki dampak di dalam dunia nyata. Nah, dari kita bermain tersebut, dunia Shopee ini punya back end ya. Dari back end ini bisa menjadi data yang baik bagi Shopee.com nanti ke depannya, seperti itu. Nah, ini masih ada beberapa pengertian gamification yang mungkin saya akan jelaskan satu-satu. Nah, ini ada 5 tadi game tadi saya jelaskan, ada Shopee Tanam, Lucky Price, Shopee Lempar, Shopee Tangkap, dan Goyang Shopee tadi ya. Lalu yang variabel terikat itu ada positive emotion. Yang pertama, bagaimana gamification ini mengaruhi kepada positive emotion. Nah, positive emotion ini itu adalah menurut Hill ada mengatakan bahwa terdapat 7 macam emosi, yaitu mulai hasrat, keyakinan, cinta, yaitu harapan, romansa, dan antusiasme. Ya, dimana ini positive emotion ini memberikan energi yang baik bagi kita untuk melakukan suatu aktivitas kita. Nah, dari positive emotion ini akan memengaruhi kita untuk melakukan electronic word of mouth. Nah, kita ketika bahagia pasti kita ingin membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Ya, tidak untuk kemungkinan bahwasanya ada hubungan positive emotion ini terhadap electronic word of mouth, seperti itu. Nah, selanjutnya kita jelaskan pada repurchase intention, dan juga ketika orang bahagia dia akan berusaha untuk membeli produk itu lagi. Nah, ketika dia punya pengalaman yang baik di Shopee.com, kita harapkan itu bisa mempunyai intensi untuk membeli kembali di Shopee itu. Nah,
Yang selanjutnya itu adalah generasi Y ya. Generasi ini kita jelaskan bahwasannya ada beberapa, ada 4 saat ini. Ada generasi baby boomer, X generation, Y generation, dan Z generation. Seperti janji saya di awal tadi, saya akan fokus kepada generasi Y. Nah, generasi Y ini di pandangannya itu lebih egosentris dan lebih berpikiran pendek ya, dan bersifat virtual, berimajinasi seperti itu, dan terhubung dengan internet gitu. Tujuannya rival for leader position, untuk mengejar sebuah posisi kepemimpinan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa jelas di sini. Nah, generasi Y ini itu mereka lahir pada tahun 1981 hingga 1995 menurut Saudara Surya Yanuar, penelitiannya tahun 2016. Nah, di sini akan menjadi sampel saya, dimana syaratnya harus berumur yang lahir pada tahun 1981 hingga 1995 nanti, seperti itu. Nah, langsung saja di sini saya akan jelaskan penelitian sebelumnya. Ya, ada Jeffrey Camulin dengan judulnya Gamification: A Cognitive Emotional View. Di sini dijelaskan bagaimana definisi emosional dan kognitifnya. Pandangan pola gamification akan mempunyai pengaruh positif terhadap kognisi. Pandangan pola gamification akan memiliki pengaruh positif terhadap emosi. Di sini sudah ada penelitian terlebih dahulu juga. Dan yang terakhir itu ada pandangan pola kognisi ini akan memiliki pengaruh positif terhadap emosi tersebut. Lalu yang kedua yaitu dari penelitian Lemaitre tahun 2016, yang dimana dengan judul The Impact of Gamification of Word of Mouth Effectiveness Evident from Foursquare. Ya, di sini kita bisa mengkaji gamification mampu meningkatkan efektivitas boom. Apakah sesuai juga di Shopee.com ini? Kita lihat pada penelitian ini jika di ACC ya Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua itu ada ulasan produk layanan dengan jumlah elemen gamification yang lebih tinggi akan dinilai lebih efektif daripada review dengan jumlah elemen gamification yang lebih rendah. Lalu ulasan produk atau layanan dengan elemen gamification terkait domain akan dinilai lebih efektif daripada review dengan elemen gamification tidak terikat domainnya. Juga meninjau dengan rencana itu kayak penghargaan seperti itu, akan dilihat lebih seperti pakar pasar. Meninjau dengan wali kota dipandang lebih seperti pakar pasar seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada Sari Esang dengan judulnya An Understanding of Impact of Gamification on Purchase Intention. Di situ dia lebih mengkaji bagaimana hubungan antara gamification dengan purchase intention seperti itu. Lalu di Baptista Oliva pada tahun 2017 itu dengan judul Why Serious Gamification Impact in the Acceptance of Mobile Banking Services. Nah, ini pada Baptista bersama Oliveira pada tahun 2017. Lalu yang selanjutnya itu ada Anthony Serra dengan teman-temannya yang menjelaskan tentang the impact of positive emotional experience of electronic word of mouth generation and loyalty. Ya, ini penelitian-penelitian sebelumnya sangat mendukung bagi saya untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang penelitian ini. Selanjutnya juga ada Tom Spoleset yang menjudul dengan Investigating the Effect of Value of Word of Mouth and the Purchase Intention in the Sports Spectre Context and Soccer. Nah, di sini menjelaskan hubungan antara word of mouth dengan repurchase intention. Bagaimana nantinya. Lalu juga kita jelaskan bagaimana gamification ini juga mempengaruhi positifnya mereka, mengenal lebih dalam lagi tentang gamification dalam e-business application yang dijelaskan oleh Rodriguez pada tahun 2016.
Nah, ini ketujuh penelitian saya terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu bisa membantu saya apakah ini sudah baik untuk saya untuk mengkaji lebih dalam lagi. Lalu yang selanjutnya ada di hipotesis saya. Yang pertama itu ada gamification ini berpengaruh positif kah terhadap positive emotion pada generasi Y? Ya nggak ada kasih tadi. H1 saya. H2 saya gamification berpengaruh positif terhadap EWOM pada generasi Y. Gamification berpengaruh positif terhadap repurchase intention pada generasi Y. Positive emotion berpengaruh positif terhadap word of mouth pada generasi Y. Positive emotion berpengaruh positif terhadap repurchase intention pada generasi Y. Itu ada kelima hipotesis saya. Mungkin sudah cukup bagi saya 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, dari sini semua saya akan jelaskan tentang ini tentang konseptual saya, bagaimana gamification yang mengaruhi word of mouth, mengaruhi positive emotion dan mengaruhi positive intention. Dan nantinya positive emotion ini akan mengaruhi word of mouth dan bagaimana positive emotion ini akan mengaruhi positive intention. Nah, dari ini mungkin bisa menjelaskan lebih detail ya bagaimana penelitian saya akan buat nantinya. Nah, di sini akan jelaskan tentang metodologi penelitian saya, yang dimana jelas penelitian saya akan menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang dengan variabel bebasnya itu ada gamification dan variabel terikatnya itu ada positive emotion, word of mouth, dan repurchase intention. Nah, populasi yang saya akan gunakan nanti itu seseorang yang berumur 24 sampai 38 tahun dihitung saat ini, yang atau lahir pada tahun 1981 sampai 1995. Dan sampelnya itu sebesar 150 orang. Nah, metode pengumpulan data ini saya gunakan kuesioner EVOM. Bisa dilihat di hard copy saya berikan kepada Bapak Ibu di halaman terakhir. Mungkin Bapak Ibu bisa membantu saya untuk mengevaluasinya nanti. Nah, hal yang terakhir, teknik analisis data saya menggunakan Sam Amos. Yang jelas nanti akan lebih detail lagi secara penjelasannya itu ada di hard copy saya serahkan kepada Bapak Ibu. Nah, itu presentasi saya yang saya jelaskan pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu jika telah memberikan kesempatan saya untuk bisa melangkah satu langkah lagi ke depan untuk menyelesaikan tesis saya. Semoga dengan adanya proposal tesis ini saya bisa lulus dan bisa bergerak lebih maju lagi seperti itu. Demikian, maaf kata jika saya ada kekurangan dalam memberikan presentasi pada saat ini. Saya mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, dan saya juga berpesan kepada Bapak Ibu semoga diberikan kesehatan selalu pada Allah SWT untuk bisa dijauhkan dari hal-hal yang kurang baik, khususnya saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Semoga Bapak Ibu dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik tersebut. Ya, demikian saat ujian apapun yang saya utarakan ini, maaf kata saya serahkan semuanya kepada Yang Kuasa. Ya, terima kasih atas semuanya. Salam hormat saya. Mari Bapak Ibu. Mari.